Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SA MSc, selaku dosen mata kuliah Sistem Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil materi kami Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Nafisa Arif Ramadhani, dengan NPM akhir 234. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lenur Syaputri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Aurelia dengan NPM akhir 137. Baik, perkenalkan saya Ferdinando Sadil dengan NPM akhir 116. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah sistem penerimaan kas melalui penjualan tunai. Nah, penjualan tunai ini dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli ini untuk melakukan pembayaran harga terlebih dahulu. Nah, sebelum barang ini nantinya akan diserahkan oleh perusahaan kepada pembelinya. Nah, setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian itu diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai ini kemudian dicatat oleh perusahaan. Nah, sumber-sumber yang dari penerimaan kas ini yang paling terbesar itu didapatkan dari perusahaan dagang seperti kayak toko buku, terus dari toko-toko lain yang berasal dari penjualan tunai. Nah, yang pertama itu ada penerimaan kas dari over the counter sale. Nah, dalam penjualan tunai ini, pembeli ini nantinya akan datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli. Nah, kemudian itu untuk melakukan pembayaran ke kasir, dan yang terakhir itu menerima barang yang dibeli. Nah, dalam over the counter sale ini, perusahaan ini menerima uang tunai, cek pribadi, atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit, atau juga bisa dengan kartu debit. Sebelumnya barang diserahkan kepada pembeli itu ya. Nah, jika kas yang diterima ini berupa cek pribadi, maka bank penjual atau bisa disebut dengan bank tempat penjual kita perusahaan ini memiliki rekening giro di dalamnya. Nah, kemudian ini akan menguras cek clearing ke bank pembeli. Nah, kemudian itu jika kas yang diterima berupa kartu kredit, maka bank penjual ini akan merupakan penerbit kartu kredit langsung dan menambah saldo rekening giro penjual. Dan setelahnya itu akan dikurangi dengan credit card fee. Besarnya itu kurang lebih 2,5% sampai 4%. Nah, yang kedua itu ada penerimaan kas dari COD sale. COD itu bisa dibilang artinya itu cash on delivery, adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos. Nah, perusahaan angkutan umum atau bisa juga dari angkutan sendiri. Nah, dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Nah, COD sales ini merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan juga untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. Nah, namun COD sales ini yang melalui pos belum merupakan sistem penjualan yang umumnya terjadi di Indonesia. Nah, selanjutnya ini penerimaan kas dari credit card sale. Kartu kredit ini dapat merupakan sarana pembayaran bagi pembeli, baik dalam over the counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya itu dilaksanakan melalui jasa angkut pos. Nah, pembeli ini nantinya akan menyetujui tertulis penggunaan kartu kredit dalam pembayaran harga barang. Nah, sehingga itu nantinya itu akan memungkinkan perusahaan penjual ini melakukan penagihan kepada bank atau perusahaan penerbit kartu kreditnya. Nah, kartu kredit ini tuh dapat digolongkan jadi 3 kelompok. Yang pertama itu kartu kredit bank. Nah, kartu kredit ini tuh diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang banyak beredar. Nah, misalnya itu kayak Visa, terus Mastercard. Nah, perusahaan yang menerima pembayaran melalui kartu kredit ini tuh dapat memperoleh uang tunai segera dari bank dengan cara menukarkan kopi kredit card sales slip ke bank yang menerbitkan kartu kredit yang bersangkutan. Nah, sedangkan memegang kartu kredit ini dapat melakukan pembelian secara kredit 1 bulan, dan penerbit kartu kredit ini nantinya akan menerima kredit fee dari penjualan barang. Jadi kita itu antara pembeli, penjual, dan pemilik kartu kredit itu memiliki keuntungan masing-masing. Dan yang kedua adalah kartu kredit perusahaan. Nah, kartu kredit ini itu diterbitkan oleh perusahaan untuk para pelanggannya. Nah, pelanggan ini dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang yang hanya dijual di perusahaan tersebut. Nah, pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan ini nantinya akan menagih jumlah harga barang yang dibeli oleh si pemilik kartu selama jangka waktu tertentu. Nah, yang ketiga adalah kartu bepergian dan hiburan.
Nah, ini tuh contohnya kayak American Express, terus Diners Express, dan Caribbean yang biasanya digolongkan ke dalam travel dan entertainment cards. Nah, karena umumnya itu kartu-kartu tersebut itu digunakan dalam bisnis restoran, hotel, dan bisa saja juga kayak motel gitu. Nah, namun banyak pula toko ini yang menerima kartu-kartu kredit tersebut sebagai alat pembayaran. Nah, perusahaan ini menjual barang dengan menggunakan kartu kredit yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Nah, adapun jurnal untuk mencatat penjualan dengan menerima kartu kredit jenis ini tuh sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan jurnal penjualan yang menerima kartu kredit bank biasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait. Nah, fungsi yang terkait ini ada beberapa contohnya. Yang pertama akan saya jelaskan adalah fungsi penjualan. Nah, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai tentu saja, fungsi ini tuh bertanggung jawab untuk menerima order dari si pembeli. Nah, selanjutnya itu juga untuk mengisi faktur penjualan tunai dan juga untuk menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang yang telah dibeli. Nah, fungsi yang kedua itu adalah fungsi kas. Nah, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini tuh bertanggung jawab atas penerimaan kas yang berasal dari pembelian. Nah, yang ketiga itu fungsi gudang. Nah, dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini tuh bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang nantinya akan dipesan oleh pembeli. Nah, serta bertugas juga untuk menyerahkan barang tersebut ke fungsi penerimaan dan fungsi pengiriman. Nah, selanjutnya adalah fungsi pengiriman. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ini, fungsi ini tuh bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibeli ini dan yang telah dibayar kepada si pembelinya. Nah, selanjutnya itu fungsi akuntansi. Nah, dalam transaksi penjualan tunai ini, fungsi ini memiliki tugas sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan juga membuat laporan-laporan keuangan terkait penjualan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam penjualan tunai. Nah, itu tuh yang pertama itu adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk ini dikelompokkan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua itu jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Dan yang keempat itu nama dan alamat pembeli. Nah, informasi ini tuh diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun umumnya ini informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dalam kegiatan penjualan tunai. Nah, yang kelima itu kuantitas produk yang dijual. 6 itu nama Wiranlaga yang melakukan penjualan, dan yang ketujuh itu otorisasi pejabat yang berwenang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen apa saja yang diperlukan dalam sistem penerimaan kas. Yang pertama itu faktur penjualan tunai. Nah, dokumen ini tuh digunakan untuk merekam berbagai informasi-informasi yang nantinya akan diperlukan oleh pihak manajemen dalam mencatat transaksi penjualan tunai. Nah, formulir penjualan tunai itu digunakan untuk merekam data mengenai identitas dari si pembeli tadi dan otorisasi yang sebagai tahapan dari transaksi. Yang kedua itu pita register card. Nah, dokumen ini tuh dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas, dan kemudian ini memiliki fungsi sebagai bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung antara faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Nah, yang ketiga ini adalah credit card sales slip. Nah, dokumen ini tuh dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit, dan nantinya itu akan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota dari si pemilik kartu kredit tersebut. Nah, bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, maka dokumen ini tuh diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit. Nah, untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada para pemegang kartu kredit. Dan yang keempat itu adalah bill of loading. Nah, dokumen itu merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Nah, dokumen ini itu digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD. Nah, kenapa sistem COD? Karena penyerahan barangnya itu dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Nah, yang kelima itu faktur penjualan COD. Nah, bukti dokumen ini itu digunakan untuk merekam penjualan COD. Nah, tembusan faktur penjualan COD itu digunakan oleh perusahaan untuk menagih kas yang nantinya itu harus dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual.
Nah, selanjutnya itu bukti setor bank. Nah, dokumen ini tuh dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas ke bank. Nah, bukti setor bank ini nantinya itu akan diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi. Dan nantinya itu akan dipakai oleh fungsi akuntansinya sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas ke penjualan tunai dan ke dalam jurnal penerimaan kasnya. Dan yang ketujuh adalah rekap beban pokok penjualan. Nah, dokumen ini tuh digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Sebagai contoh itu bisa 1 bulan atau 1 tahun. Nah, dokumen ini tuh digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok barang yang hendak dijual. Nah, selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Nah, untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai di sini itu ada 5, yaitu yang pertama jurnal penjualan, yang kedua jurnal penerimaan kas, yang ketiga jurnal umum, yang keempat kartu persediaan, dan yang kelima kartu gudang. Nah, jurnal penjualan ini itu digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Seperti jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan informasi terhadap barang yang dijualnya, maka dalam jurnal penjualan itu akan disediakan satu kolom untuk setiap jenis produk yang digunakan untuk meringkas informasi menurut jenis produk tertentu. Nah, selanjutnya jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, jurnal umum yang digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Kemudian untuk kartu persediaan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Nah, kartu persediaan ini digunakan untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan. Yang terakhir yaitu kartu gudang. Sebenarnya kartu gudang ini tidak termaksud sebagai catatan akuntansi dikarenakan hanya berisi kuantitas persediaan di gudang. Namun kartu gudang ini digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Nah, kemudian selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu ada 7, yaitu prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran ke bank, prosedur pencatatan penerimaan kas, dan prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Nah, untuk prosedur order penjualan ini berfungsi untuk menerima order pembelian dan pembuatan faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran barang ke fungsi kas dan memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman untuk menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Kemudian, fungsi dari prosedur penerimaan kas yaitu untuk menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran seperti pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai. Kemudian, prosedur penyerahan barang itu berfungsi untuk agar pengirim dapat menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian, prosedur pencatatan penjualan tunai itu melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan penerimaan kas. Fungsi ini juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Kemudian prosedur penyetoran ke bank itu berfungsi untuk menyetorkan uang yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Selanjutnya, prosedur pencatatan penerimaan kas itu berfungsi untuk mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Selanjutnya, prosedur pencatatan beban pokok penjualan itu berfungsi untuk membuat rekapitulasi pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan, lalu membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan beban penjualan ke dalam jurnal umum. Nah, kemudian selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal ini dibagi menjadi 2, yaitu organisasi dan selanjutnya sistem otorisasi. Pada organisasi itu ada 3 fungsi, yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas, kemudian fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, dan transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Kemudian ada sistem otorisasi. Di sistem otorisasi ini dibagi menjadi 5, yaitu penerimaan order dari pembeli akan diotorisasikan oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Selanjutnya, penerimaan kas akan diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Selanjutnya, penjualan dengan kartu kredit bank akan didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Kemudian penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara
membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Dan yang kelima, pencatatan ke dalam buku jurnal akan diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Materi selanjutnya yaitu praktik yang sehat. Yang pertama, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Jadi dalam organisasi, setiap transaksi keuangan harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam formulir. Untuk mengawasi transaksi keuangan, pengawasan dilakukan melalui penggunaan formulir yang menjadi media otorisasi. Nah, salah satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan formulir bernomor urut tercetak, di mana setiap penggunaannya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Jadi kas yang diterima dari penjualan tunai ini sebaiknya langsung disetor ke bank pada hari yang sama atau paling lambat hari kerja berikutnya. Dengan begitu, catatan kas perusahaan ini bisa diuji keakuratan dan keandalannya dengan membandingkan data tersebut dengan catatan dari bank. Kemudian yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan, fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern. Jadi, perhitungan kas secara periodik dan mendadak ini akan mengurangi resiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir. Dalam penghitungan kas ini dilakukan pencocokan antara jumlah kas hasil hitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada menurut faktur penjualan tunai dan bukti penerimaan kas yang lain. Materi selanjutnya yaitu bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari over the counter sale. Jadi dalam sistem penerimaan kas ini bagian jurnal melakukan pencatatan transaksi ini sebanyak 2 kali. Yang pertama berdasarkan faktur penjualan tunai yang dilampiri dengan pita register kas, dan yang kedua yaitu berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bagian kasa. Jadi penggunaan akun performa dalam penjualan tunai dilakukan karena over the counter sale ini dicatat di dalam 2 jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Penggunaan akun performa ini untuk menghindari pencatatan ganda. Pencatatan harga pokok barang yang dijual dilakukan oleh bagian jurnal berdasarkan bukti memorial sebagai dokumen sumber. Kemudian bukti memorial ini dibuat oleh bagian kartu persediaan berdasarkan rekap beban pokok penjualan yang disusun atas data yang telah direkam. Selanjutnya terdapat bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari cash on delivery sale. Jadi dalam bagian alir dokumen, COD sale ini dilaksanakan melalui perusahaan angkutan umum. Perintah COD sale ini direkam oleh bagian order penjualan di dalam dokumen faktur penjualan COD. Kemudian dalam faktur penjualan COD ini dicantumkan nomor bill of landing dan juga ruang untuk tanda tangan pelanggan sebagai bukti tanda terima barang. Faktur penjualan COD ini dikirimkan oleh bagian order penjualan kepada bagian pengiriman sebagai perintah untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Kemudian bagian pengiriman ini membuat bill of landing sebagai dokumen penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. Kemudian perusahaan angkutan umum ini melaksanakan pengiriman barang kepada pelanggan. Pelanggan diminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga barang dengan menggunakan cek. Perusahaan angkutan umum ini meminta pelanggan menandatangani faktur penjualan COD dan juga bill of landing sebagai bukti telah diterimanya barang sesuai dengan yang dipesan. Selanjutnya terdapat bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari penjualan melalui kartu kredit. Jadi dalam sistem penerimaan kas ini, sebelum bagian kasa mengisi credit card sales slip harus diteliti terlebih dahulu bonafiditas dari pemegang kartu kredit melalui daftar hitam yang diterbitkan oleh bank kartu kredit tersebut atau otorisasi online secara langsung dari bank tersebut. Credit card sales slip ini disetorkan ke bank dan rekening giro perusahaan yang akan dikredit oleh bank sebesar nominal credit card sales slip dikurangi dengan credit card fee. Selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari piutang. Pertama terdapat deskripsi kegiatan. Jadi perusahaan manufaktur umumnya menerima kas dari pelunasan piutang karena mayoritas penjualannya dilakukan secara kredit. Untuk menjaga keamanan, sistem penerimaan kas ini harus memastikan bahwa kas langsung masuk ke rekening perusahaan bukan ke tangan karyawan yang tidak berwenang. Terdapat beberapa poin penting untuk mempelajari bab ini. Yang pertama, pembayaran oleh debitur. Jadi debitur wajib membayar melalui cek atas nama perusahaan atau pemindah bukuan atau transfer rekening bank agar dana langsung masuk ke rekening giro perusahaan. Kemudian yang kedua, penyetoran cek. Jadi cek yang diterima ini harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh tanpa adanya yang dipegang atau dipakai terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, cara penerimaan kas dari piutang bisa diterima melalui yang pertama penagihan pos, kemudian pos atau lockbox, collection plan atau sistem di mana
Bank ini menerima dan memproses pembayaran secara langsung. Selanjutnya terdapat cancel check. Jadi cancel check ini adalah cek yang telah diterima kembali oleh pembuat cek atau check issuer setelah melalui sistem perbankan. Setelah cek tersebut digunakan sebagai alat pembayaran. Yang pertama terdapat cancel check di Amerika. Jadi di Amerika Serikat perbankannya ini mengembalikan cancel check atau cek yang telah digunakan kepada pihak yang mengeluarkan cek. Jadi cek ini menjadi bukti sah bahwa pembayaran telah diterima oleh penerima yang tercantum namanya di dalam cek. Bukti ini biasanya diperkuat oleh tanda tangan endorsement dari penerima di belakang cek dan juga cek keliling dari bank. Karena itu penerima ini tidak perlu lagi memberikan kwitansi. Sistem ini memperlancar transaksi antar individu karena pembayar dijamin uangnya sampai ke penerima. Pembayaran punya bukti sah berupa cancel check. Penerima tidak perlu membuat tanda terima secara manual. Bank juga menyimpan salinan cek secara arsip sehingga bukti transaksi akan tetap aman. Sistem ini membuat kegiatan bisnis jauh lebih aman dan juga efisien. Kemudian terdapat cancel check di Indonesia. Jadi di Indonesia, sistem perbankannya ini tidak mengembalikan cancel check atau cek yang sudah dicairkan kepada nasabahnya. Jadi karena itu tidak ada bukti pembayaran secara resmi dari pihak bank. Akibatnya penerima pembayaran dalam hal ini kreditur harus memberikan bukti penerimaan berupa kwitansi. Jadi biasanya debitur ini meminta kwitansi lebih dulu sebelum menyerahkan cek untuk memastikan adanya bukti pembayaran. Ini penting karena dalam transaksi dengan cek, pembayar tidak secara otomatis mendapatkan tanda terima dari penerima. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang ada 5. Yang pertama adalah fungsi sekretariat. Di sini fungsi sekretariat bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan atau remittance advice melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi sekretariat ini bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur. Kemudian yang kedua adalah fungsi penagihan. Di sini fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kas. Di sini fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah yang penuh. Kemudian yang keempat adalah fungsi akuntansi. Di sini fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pemeriksa intern. Di sini fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Di samping itu, fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Nah, yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang ada 4. Yang pertama adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran kas yang telah dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur yang disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos. Kemudian yang kedua adalah daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Kemudian yang ketiga adalah bukti setor bank. Bukti setor bank ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor ini dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari piutang ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank.
Bukti setor bank kemudian diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian yang terakhir adalah kwitansi. Kwitansi merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Kwitansi sebagai tanda penerimaan kas ini dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer. Jika cancel check dikembalikan kepada check issuer, kwitansi sebagai tanda penerimaan kas digantikan fungsinya oleh cancel check. Berikutnya adalah unsur pengendalian internal. Di sini ada organisasi, kemudian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, yang pertama fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan internal cek fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur, harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk melakukan endorsement cek dan menyetorkan cek dan uang tunai hasil penagihan ke rekening giro perusahaan di bank. Kemudian dalam organisasi yang kedua, fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan untuk menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Jika fungsi akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, maka akan timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingan sendiri dan menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur. Nah, kecurangan semacam ini disebut dengan lapping. Kemudian dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang pertama debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan atau giro biliat. Untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi karyawan, perusahaan mewajibkan para debiturnya untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama perusahaan atau dengan menggunakan giro biliat untuk pemindah bukuan. Dengan cek atas nama dan giro biliat, pembayaran yang dilakukan oleh debitur terjamin masuk ke dalam rekening giro perusahaan. Kemudian, dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Kegiatan fungsi penagihan harus dicek melalui sistem akuntansi. Fungsi penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dengan demikian, fungsi penagihan tidak mungkin melakukan penagihan piutang dari debitur, kemudian menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan adalah pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Piutang adalah aset perusahaan, maka pengurangan terhadap piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen yang sah. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar andal untuk mengurangi piutang adalah surat pemberitahuan atau remittance advice yang diterima dari debitur bersamaan dengan cek. Selanjutnya itu adalah praktik yang sehat. Dalam praktik yang sehat ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah penyetoran kas ke bank secara segera, yaitu semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. Yang kedua itu adalah asuransi untuk penagih dan kasir, yaitu karyawan yang menagih kas wajib diasuransikan. Yang ketiga itu adalah asuransi kas dalam perjalanan, yaitu kas yang belum disetor baik di tangan kasir atau penagih wajib diasuransikan.
Selanjutnya adalah bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama itu adalah sistem penerimaan kas dari piutang melalui pendagih perusahaan. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah bagian piutang membuat daftar piutang jatuh tempo. Yang kedua adalah pendagih perusahaan mendatangi debitur. Yang ketiga adalah cek diserahkan ke bagian kasa untuk disetor ke bank. Yang keempat itu adalah surat pemberitahuan dikirim ke bagian piutang untuk update kartu piutang. Yang kedua itu adalah sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama adalah debitur mengirim cek dan surat pemberitahuan via pos ke bagian sekretariat. Yang kedua adalah bagian sekretariat memisahkan dokumen. Yang ketiga adalah cek disetor ke bank oleh bagian kasa. Yang keempat itu adalah surat pemberitahuan digunakan untuk update kartu piutang. Yaitu adalah sistem penerimaan kas dari piutang melalui look box plan. Yang pertama itu debitur akan kirim cek ke PO box perusahaan di bank. Selanjutnya pihak bank akan proses cek harian. Selanjutnya itu bank akan kirim dokumen ke bagian sekretariat. Nah, setelah itu kas otomatis dikreditkan ke rekening perusahaan. Nah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya dalam menyimak video kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang bisa dipahami. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.